Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aan Wahyu Saputra dengan NIM J1A118237. Konsentrasi K3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, Kendari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait gizi kesehatan masyarakat. Sebelumnya, penjelasan yang pertama itu ialah antropometri. Kita harus tahu dulu apa itu antropometri. Antropometri merupakan salah satu cara penilaian status gizi yang berhubungan dengan ukuran tubuh yang disesuaikan dengan umur dan tingkat gizi seseorang. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter itu bisa kita ketahui ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain umur, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan tebal lemak bawah kulit. Ya, selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan itu ialah infantometer, medlin atau meteran bajut, timbangan berat badan injak, dan mikrotois. Untuk bahannya di sini kita menggunakan kuesioner FFQ dan kuesioner Recall 24 jam. Selanjutnya tata pengukuran tinggi badan. Yang pertama, diposisikan subjek tetap di bawah mikrotois dengan tidak mengenakan alas kaki. Yang kedua, kaki rapat, lutut lurus, tumit, pantat dan bahu menyentuh dinding vertikal. Yang ketiga, subjek dengan pandangan lurus ke depan, kepala tidak perlu menyentuh dinding vertikal. Tangan lepas ke samping badan dengan telapak tangan menghadap paha. Yang keempat, diminta subjek untuk menarik nafas panjang dan berdiri tegak tanpa mengangkat tumit untuk membantu menegakkan tulang belakang. Usahakan bahu tetap santai. Yang kelima, ditarik mikrotois hingga menyentuh ujung kepala. Dipegang secara horizontal. Pengukuran tinggi badan diambil pada saat menarik nafas maksimum. Dengan mata pengukur sejajar dengan alat penunjuk. Angka untuk menghindari kesalahan penglihatan. Catatan tinggi badan pada skala 0,1 cm terdekat. Dan yang keenam, catat hasilnya. Selanjutnya, tata cara pengukuran berat badan. Yang pertama, gunakan pakaian biasa, usahakan pakaian minimal. Subjek tidak menggunakan alas kaki. Yang kedua, kalibrasi alat yang akan digunakan sebelum pengukuran. Yang ketiga, pastikan timbangan berada pada penunjukan skala dengan angka 0. Yang keempat, subjek berdiri di atas timbangan dengan berat yang tersebar merata pada kedua kaki dan posisi kepala dengan pandangan lurus ke depan. Diusahakan tetap tenang. Yang kelima, dibaca berat badan dengan tampilan skala 0,1 kg terdekat. Dan yang keenam, catat hasilnya. Selanjutnya, pengukuran lingkar lengan atas. Yang pertama itu pengukuran berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Yang kedua, orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Yang ketiga, pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas. Yang keempat, orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh.
cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Lipat tali menjadi 2 bagian yang sama. Beri tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. Yang kelima, lingkarkan pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tadi. Dan yang terakhir, baca dan catat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat. Baik, selanjutnya metode foot frequency questionnaire atau biasa disingkat dengan FFQ. Yang pertama, responden diminta untuk memberi tanda pada daftar makanan yang tersedia pada kuesioner mengenai frekuensi penggunaannya dan ukuran porsinya. Yang kedua, lakukan rekapitulasi tentang frekuensi penggunaan jenis-jenis bahan makanan, terutama bahan makanan yang merupakan sumber-sumber zat gizi tertentu selama periode tertentu pula. Baik, selanjutnya metode recall 24 jam. Yang pertama, petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga. Yang kedua, selama kurun waktu 24 jam yang lalu, dalam membantu responden mengingat apa yang dia makan, perlu diberi penjelasan waktu kegiatannya seperti waktu baru bangun, setelah sembahyang, setelah tidur siang, dan sebagainya. Dalam menaksir atau memperkirakan ke dalam ukuran berat pewawancara menggunakan berbagai alat bantu seperti ukuran rumah tangga, contohnya misalkan piring, sendok, gelas, dan lain-lain. Yang ketiga, apabila pengukuran hanya dilakukan 1 kali 24 jam, maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan individu. Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut. Yang keempat, menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan. Dan yang kelima, membandingkan dengan daftar cakupan gizi yang dianjurkan atau angka kecukupan gizi atau biasa disebut dengan AKG. Mungkin itu saja dari pembahasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih telah menyaksikan. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.